Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah mendinginkan hati kami ya Allah. Dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang sampaikan tadi oleh Ustadz kami, Ustadz Saad luar biasa. Kami berharap ya Allah, dengan bacaan tersebut, hati kami dibukakan untuk menerima kajian pada pagi hari ini. Dan kami berdoa ya Allah, bagi yang baca tadi, berikan ganjaran pahala yang besar. Begitupun bagi kita yang mendengarkannya. Bapak Ibu sekalian, sampailah kita kepada acara kedua adalah acara kajian atau bahasan ayat per ayat yang akan dibahas oleh Ustadz kita, Ustadz Dizal. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, silakan siapkan segalanya untuk menerima kajian-kajian dari Ustadz kita. Kita berharap apa yang disampaikan Ustadz kita bisa terima dengan baik dan kita bisa amalkan demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke Ustadz, silakan waktu kami serahkan kepada Ustadz sepenuhnya. Silakan menyampaikan sesuatu. Makasih Ustadz. Syukran Pak Rabes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Qala Nabi aidan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat kita lahir dalam keadaan Islam. Nikmat Islam adalah nikmat terbesar, anugerah terbesar dari Allah kepada kita begitu kita lahir ke muka bumi ini. Nikmat Islam. Yang mana nikmat ini tidak semua orang dapat. Bahkan sampai meninggal pun nggak sempat menikmati nikmatnya Islam. Dan kita begitu lahir sudah diberikan oleh Allah nikmat yang besar ini adalah nikmat Islam. Maka kita pertahankan nikmat yang besar ini. Kemudian kita diberikan nikmat iman oleh Allah sehingga kita mudah dalam melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Itu nikmat iman. Kemudian nikmat sehat badan sehingga Bapak Ibu bisa hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Banyak orang yang ada Islam, ada iman, tapi ada yang tergeletak di tempat tidur, ada yang masih di rumah sakit. Beliau tidak bisa hadir bersama-sama kita karena terkendala dengan kesehatan badan. Dan Bapak-Bapak, Ibu, diberikan kesehatan badan oleh Allah. Betapa mahalnya sehat, kita bisa bertanya kepada seorang dokter. Betapa operasi jantung berapa biaya, masang ring di jantung berapa biayanya, mencabut jatuh gigi berapa biaya, masang gigi infus, gigi infus itu berapa harganya. Itu mahal sekali. Dan itu diberikan Allah kepada kita dengan cuma-cuma. Dan diminta oleh Allah apa? La in syakartum la azidannakum. Permintaan Allah cuma satu, bersyukur tambah lagi. Sebenarnya itu bukan permintaan, Pak. Kalau rewardnya, kalau kita bersyukur, Allah tambah. Dia belum berhenti kita bersyukur, Allah tambah lagi. Jadi kita hanya disuruh bersyukur. Nah, kita bersyukuri nikmat Allah ini. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, suri teladan kita, panutan kita, role model kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pandang kita tidak ada orang lebih agung dari Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa kita jadikan panutan kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berharap kelak di Indonesia mendapat syafaat beliau dan kita diakui oleh beliau sebagai umatnya. Nah, beliau menjelang meninggal mengatakan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Dia tidak bilang bangsaku, bangsaku, bangsaku. Enggak. Dia bukan bilang keluargaku, keluargaku, keluargaku. Enggak. Dia bilang ummati. Semua yang ikut beliau mudah-mudahan
anggap oleh beliau sebagai umatnya. Baik Bapak sekalian, kita masuk ayat terakhir kemarin kita bahas ayat Al-Baqarah 143, di mana perubahan kiblat ya. Kita sekarang masuk ke ayat 144. Saya mencoba pagi ini membahas kata per kata, walaupun dapat satu ayat, kira-kira bagaimana dampaknya kepada kita yang mayoritas kita di sini kan mengikuti gramatikal Al-Azhari. Kalau kuliah subuh yang selama ini mungkin sifat umum ya. Sebenarnya bagaimana kalau kita bersifat agak lebih detail ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samai. Saya mencoba menguraikan satu persatu kata per kata. Qad itu artinya kata huruf penegasan itu ya. Sungguh-sungguh. Nah, dalam terjemahannya saya lihat tadi nggak ada kata sungguh ini. Kok jadi hilang kata sungguh ya. Qad sungguh-sungguh, nara. Nara itu bentuknya KKSHD, pelakunya nahnu. Akar katanya ra'aya, polanya fa'ala. Jadi ra. Kenapa hilang a-nya? Ya itulah huruf sia. Ada dua huruf sia di situ. Ra'aya melihat, nara kami melihat. Qad sungguh-sungguh, nara kami melihat. Takalluba engkau memalingkan. Jadi takalluba itu apa itu namanya? Bentuknya KKSHD, pelakunya anta, polanya fa'ala. Pola fa'ala, kata kalaba, pola fa'ala. Tapi di sini ada yang aneh. Ya, kalau fa'ala itu mestinya tukallibu. Ini kan takalluba. Waduh. Saya sampai tadi pas melihat itu kaget saya tuh, kok takalluba ini? Kenapa tadi takalluba? Mestinya kalau pola fa'ala, mestinya pola fa'ala adalah tukallibu. Kalau pola tafa'ala takallaba. Jadi dibilang KKSAD belum tentu, dibilang polanya pola fa'ala belum tentu. Jadi makanya terdapat semangat kalau takallaba bukan, kalau takallaba polanya pola tafa'ala, pelakunya huwa, bukan nabi jadinya. Jadi ini satu penekanan ya. Jadi qad nara takalluba, jadi berpaling itu wajib betul-betul, jadi serius berpaling. Allah melihat Nabi Muhammad memalingkan wajhika, wajahnya bis samai, ke langit. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau tanya kenapa kok nggak jadi tukallibu, kenapa nggak jadi takallaba, jadi dikatakan KKL tidak, dikatakan KKSD tidak. Artinya apa? Ada sedikit keistimewaan, saya tidak bilang penyimpang, keistimewaan yang perlu kita cermatin. Gramatikalnya nggak apa. Kalau seperti bahasa Indonesia itu, saya kemarin hanya ada kata selalu menjadi selalu. Nah, untuk menjadi tuh. Kan ada tuh nyanyi, untuk kau kenang, tuh pakai tanda apa, koma, tuh hilang unnya. Tuh, adik berarti untuk itu penting sekali, untuk mu, misalnya untuk mu. Nah ini kamu itu tuh ada untuk jadi tuh, selalu menjadi selalu. Nah itu di situ ada apa? Mungkin bermain peribahasa atau sastra atau memang penekatan. Nah di sini saya terus terang, kalau ada yang bertanya ini kita ending dulu pertanyaannya ya, misalnya takalluba. Jadi yang jelas ini mungkin menurut saya itu bentuknya bisa jadi kata benda, bisa jadi apa, jadi masih belum apa. Tapi ini pasti kata kerja ya. Kami melihat takalluba wajhika, wajah engkau fis samai, menghadap ke langit. Artinya Nabi Muhammad betul-betul pengennya berikutnya. Pengen Nabi Muhammad itu berdoa kepada Allah agar kiblatnya tadi yang menghadap ke Baitul Maqdis menghadap kepada Ka'bah. Karena pada saat Nabi Muhammad pindah ke Madinah, itu kiblat masih di Baitul Maqdis. Kenapa? Karena di situ banyak orang-orang Yahudi. Untuk mengambil simpati orang Yahudi agar mereka ikut, oh ya, Baitul Maqdis, mereka masih menganggap itu tanah leluhur mereka. Tapi Nabi Muhammad pengen menghadap kiblat ke
Masjidil Haram. Kenapa? Kiblat Masjidil Haram adalah kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi Nabi berdoa betul-betul bermalingkan betul. Mungkin kalau sangat angkat tangan sambil menangis kepada Rasulullah minta kepada Allah bahwa kiblatnya dipindahkan ke Ka'bah. Nah, jadi maka kalimatnya qad nara taqalluba wajhika fis sama'i. Lain normal, Pak. Yang enggak normal itu taqalluba itu. Dibilang kakak saya bukan, dibilang kakak El bukan. Kalau saya bilang kata benda, kata benda bukan juga. Kalau benda itu akan menjadi, sebentar, kalau kata benda akan menjadi takliban. Nah, dia bukan takliban, bukan juga tukalibu, bukan takallaba. Tiga-tiganya enggak. Jadi apa? Mari kita cermati aja. Jadi kalau sudah bukan, maka kita di metode Arsani kita bermain dari penekanannya, dan itu insya Allah beberapa kali saya perhatikan memang tidak ada masalah. Jadi betul-betul Nabi menghadapkan wajahnya ke langit, berdoa, menengadah mungkin. Menengadah. Apa yang dilakukan? Fala nuwalliyannaka kiblatan tardaha. Maka Allah menjawab. Segera Allah jawab. Jadi Nabi berdoa agar menghadap kiblatnya ke Masjidil Haram. Maka fa dengan summa bedanya apa? Kalau summa masih butuh waktu. Jadi kalau fa nggak butuh waktu lama. Fa ja'alahum ka'asfin makul. Maka kami menjadikan tentara Abraha itu bagaikan daun-daun yang dimakan ulat. Nah, di ayat sebelumnya juga ada fazadahumullahu maradan. Fa itu cepat dibanding summa. Maka Allah maka la sungguh la sungguh nuwalliya kami memalingkan. Sungguh la nuwalliya itu kakak sadeh. Ya kalau fa dan la itu huruf ya. 2 huruf di depan biasa ya. 2 huruf di depan. Nah, mulai dari nuwalliya itu kakak SAD. Kakak SAD pelakunya siapa? Nah, kata-katanya apa? Walia, wala. Ada 2 rusia di sini. Polanya apa? Pola fa'ala. Nah, pola fa'ala. Jadi kami memalingkan sungguh. Nah tasdik itu sungguh lagi artinya. Maka sungguh kami memalingkan sungguh engkau. Jadi sungguh-sungguh. Nah, saya tidak tahu terimanya seperti apa, tapi betul-betul Allah cepat mengabulkan doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita sekarang hadap kita ke kiblat ke Ka'bah itu adalah doa Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian falan waliyannaka kiblatan tardaha, menghadapkan memberikan kiblatmu yang tardaha. Tardaha kakak tarda, kakak sade, pelakunya anta, akar katanya rada. Ya pula usia belakang satu. Pola fa'ala. Kembali ke kiblatan tadi, ke kiblat itu. Jadi yang kau cinta, yang kau ridai. Jadi Rasulullah pada saat menghadap ke Baitul Maqdis, andaikan Bapak Ibu sekalian, hari ini, andaikan kita menghadap ke Baitul Maqdis, saya yakin kita jadi bulan-bulanan oleh orang-orang Yahudi. Menghadap ke kiblat kami kok. Ikut kami dong, jangan tanggung. Tapi alhamdulillah Nabi Muhammad berdoa menghadap kita ke kiblat Ka'bah. Dan sampai saat ini kita nikmati itu. Dan itulah kiblat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi falan waliyannaka kiblatan tardaha. Jadi kita menghadap kiblat, alhamdulillah sampai saat ini di mana aja kita menghadap sholat, ya kita menghadap ke kiblat. Mau di Padang, mau di Jakarta, mau kemana aja kita menghadap ke kiblat. Kemudian fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka wali kata kerja perintah itu. Tuwalli, buang tunya tinggal wali. Ya belakang mati wali, maka palingkanlah apa dipalingkan wajhaka, wajah engkau syatral masjidil haram, lurus ke masjidil haram. Jadi dalam hadisnya itu orang yang di Ka'bah, orang di Masjidil Haram itu kiblatnya Ka'bah. Orang yang di tanah haram itu kiblatnya Masjidil Haram. Orang yang di luar tanah haram maka kiblatnya adalah tanah haram. Jadi kalau kita di Indonesia asal lurus ke sana sampai ke tanah haram situ,
maka dianggap kiblat, walaupun nggak persis sama dengan Ka'bah, karena mungkin nggak persis sama. Yang persis sama dengan Ka'bah itu adalah orang yang sholat di Masjidil Haram. Kalau orang di luar Masjidil Haram, maka di kota Mekah ya, maka tempatnya itu adalah ke Ka'bah, ke Masjidil Haramnya itu. Kita di luar Masjidil Haram menghadapnya ke Tanah Haram. Nah, Tanah Haram itu perlu dikaji lagi apakah Arab Saudi sekarang atau hanya sekedar kota Mekah. Saya nggak berani berasal ke sana. Jadi satu Masjidil Haram. Kemudian wahaitsu ma kuntum, dan di mana saja kalian berada, ma huruf ya, wa huruf, haitsu huruf di mana saja, kuntum KKL. Kuntum akar kata dalam KKL, apabila dibuang huruf KKL-nya tinggal dua huruf dengan pola doma sukun, maka tambahkan waw di tengah. Waw berubah jadi alif. Jadi akar katanya adalah kawana menjadi kana. Oh, kana artinya apa? Adalah. Jadi wahai sukma kuntum, dan di mana saja engkau adalah, wawallu, maka wallu kata kerja perintah lagi. Sama dengan wali. Wali perintah untuk satu orang, kalau walu untuk antum. Kalau wali anta, wali alu antum. Bentuk KKP pelakunya antum. Akar kata walaya, walaya dulu Rusia. Polanya fa'ala. Jadi aslinya apa itu? Walu itu tuwalluna. Tuwalluna buang tu, nah nggak mati, nggak perlu tambah alif. Belakangnya dibuang ganti alif. Tuwallu jadi wallu. Fawallu maka palingkanlah wujuhakum, wajah engkau satra, lurus ke sana. Di mana saja kita berada, palingkan wajah kita ke Masjidil Haram. Dulu lama ada dua ini, Pak. Jadi satu, di mana saja kita berada, palingkan ke Masjidil Haram, atau di mana saja kita berada, kalau kita tidak tahu arah Ka'bah, ikhtiar kita kemana aja. Kemudian yang kedua, kalau kita dalam kendaraan, dalam musafir, kita nggak tahu kiblat, kita mungkin menghadap ke tempat duduk kita aja. Nah, itu dalam tafsir paling lama. Jadi, fawallu wahaitsu ma kuntum fawallu wajhakum syatrah. Nah, kemudian wa inna, dan sesungguhnya, wa dan inna huruf sesungguhnya, wa inna dan sesungguhnya alladzina, kata penghubung orang-orang yang utul kitab, utu itu KKL pasif. Siapa pasif? Siapa pelakunya adalah Akar katanya apa? Ataya, ata, polanya afala. Jadi didatangkan kitab. Jadi dan sesungguhnya orang-orang yang didatangkan kitab, siapa itu? Ya tadi lah orang Yahudi dan Nasrani yang datang kitab, ahli kitab itu ya. Yang datangkan kitab. Nah, la ya'lamuna, sungguh ya'lamuna, mereka mengetahui. Ya'lamuna, kakak SAD, pelakunya siapa? Ya, ya wawnatuhum. Kemudian akar katanya apa? Alima. Alima itu artinya mengetahui. Pola fa'ala. La ya'lamuna, dan sungguh mereka mengetahui. Apa yang mereka ketahui? Anna, bahwasanya dia hakku. Berita tentang pemindahan kiblat tadi, hakku kebenaran min rabbihim, dari Tuhan mereka. Jadi dalam Taurat dan dalam kitab-kitab sebelumnya ada tentang pengalihan kiblat itu ke arah Masjidil Haram, ada, tapi mereka sembunyikan. Nah, jadi wa innal ladzina utul kitaba, dan sesungguhnya orang-orang yang utul kitab didatangkan kepada mereka Alkitab, ya dua Allah ya, Taurat dan Injil. Nah, la ya'lamuna, sungguh ya'lamuna, mereka mengetahui anna, bahwasanya itu al-haqqu min rabbi, yang hak dari min huruf rabbi Allah, kata ganti, jadi yang hak dari Tuhan mereka. Kemudian wa mallahu, dan tidaklah Allah ya, dan tidak Allah, wa dan Bapak Agustia kan kemarin itu modalnya cuma wa, berarti wa dan. Kalau wa atau dan kebangetan itu ya. Sekarang udah banyak tahu, bukan wa aja, ma udah tahu, inna udah tahu, ya'lamuna udah tahu, KKL udah tahu, KKS udah banyak tahunya sekarang. Dulu katanya modalnya masuk itu cuma wa modalnya. Sekarang jadi orang dalam, dulu orang luar lah ya.
Wa mallahu, dan tidaklah Allah bighafilin, dengan orang-orang yang ghafilin. Ghafala lalai. Kalau ghafilin orang-orang lalai. Nah, kembali ke terjemahan bahasa Indonesia, kalau menonton orangnya kan penonton. Kalau melihat orangnya pelihat, mendengar pendengar. Kalau orang lalai apa bahasa Indonesianya itu? Orang Pelalai. 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 Enggak apa ya, enggak ada. Enggak apa tuh orangnya? Orang yang lalai. Hah? Pelalai atau belalai. Enggak ada, itu enggak pernah dengar Nggak kita ada. pelalai. Jadi banyak Pak bahasa Indonesia nggak ada, terjemahan Al-Quran itu nggak ada bahasa Indonesianya. Jadi kita carilah yang terdekat. Kalau kita memahami Al-Quran tidak dengan teks asli, rugi Pak. Kita tidak menemukan kemanisan Al-Quran itu sendiri. Kalau kita baca dari teks aslinya, manis rasanya. Saya kalau ketemu kata-kata seperti ini, nggak ada bahasa Indonesianya, kadang-kadang di mana cari bahasa Indonesianya? Kadang-kadang ketemunya di air mata. Memang tidak ada banyak kata dalam Al-Quran, pada saat diterjemahkan bahasa Indonesia, kadang-kadang berkurang kadarnya. Ya, kot tadi, saya lihat di bahasa Indonesianya nggak ada kata sesungguhnya. Kadang-kadang ada sedikit meleset, yang menjadi kelemahan jadinya nanti. Jadi orang lebih senang menerjemahkan dari teks asli. Jadi wa mallahu, dan tidaklah Allah bighafilin kepada orang-orang yang lalai tadi, amma tentang apa yang ya'lamuna, mereka alaman mereka ketahui. Jadi Allah nggak lalai apa-apa yang mereka ketahui. Mereka tahu loh tentang kiblat ini. Allah nggak lalai. Artinya Allah nggak lalai, Allah catat punya sebuah konsekuensi. Karena memang dari beritahu dulu. Memang nggak percaya, mereka tidak pernah percaya kepada kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa nggak percaya? Kembali lagi karena rasa iri dan dengki. Kenapa nggak dari mereka? Sama aja kita, kalau kita coba tarik ke kita ya, ada pemilihan kepala desa. Jagoan kita A, jagoan orang B. Yang menang B. Jagoan kita kalah. Kalau kita nggak akui dia sebagai kepala desa. Kenapa? Ya karena bukan dari partai kita. Kalau dari partai kita, ya kita akui satu. Itu juga mereka itu. Mereka pada saat kita yang dipilih, mereka nggak akui. Nah, itulah kelakuan orang yang iri dan dengki, hasad. Nah, kita nggak bisa begitu. Ya konsekuensinya kalau kita menang si A, ya kita akui. Jadi di sini Allah katakan wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Dan tidak Allah dengan orang-orang yang lalai tadi tak akan pernah lalai mencatat semua konsekuensi. Semua punya risiko. Kita percaya pada Al-Quran, ada konsekuensinya. Tidak percaya, ada konsekuensi. Nah, Al-Quran juga bicara apa konsekuensinya. Kita kan bisa bicara, depan kita bahas tentang surga dan neraka, di tengah kebaikan dan keburukan, di belakangnya bahasa jalan yang suka mendaki yang berujung dengan surga, jalan yang enak di neraka, ada larang-larangan, ada pilihan-pilihan, dan sebagainya. Itu semua adalah tergantung kepada kita. Memilih mana? Memilih jalan yang benar atau memilih jalan yang salah. Itu adalah kepada kita semuanya. Itu Bapak Ibu sekalian, kita coba membahas satu ayat aja. Pagi ini saya coba membahasnya dengan gramatikal, bagaimana Bapak-Bapak Ibu-Ibu memahaminya. Apakah seperti ini bagus, atau lebih diperdalam lagi, atau seperti sebelumnya, keterangan lebih banyak ke tafsirnya. Nah, ini kita lebih banyak pada gramatikalnya. Ya. Jadi saya ulangi lagi, Bapak Ibu sekalian, silakan bertanya kalau kita fokus ke ayat ini tentang gramatikalnya. Jadi Bapak-Bapak bisa nanti dalam latihannya bisa menambah wawasan, bisa menambah ilmu tentang gramatikalnya. Demikian dari saya, lebih kurang kita banyak diskusi dan jawab. Dan kembali saya sarankan kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang baru hadir, kita berikan kesempatan untuk bertanya, untuk berkomentar, dan untuk menanyakan apapun tentang alasan ini. Demikian dari saya kembalikan kepada Pak Dr. Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rizal yang telah menyampaikan secara gramatikal kepada kita semua. Semoga kita lebih dalam memahaminya apa yang telah kita pelajari. Namun Ustadz, permintaan saya sebelum kita masuk ke tanya jawabnya itu, dan kita melihat juga berapa ada saudara-saudara kita yang baru, mungkin perlu juga saya pikir diterjemahkan secara utuh, Ustadz.
agar nanti mungkin maksud Oh, ayat ini apa gitu. Silakan Ustaz. Diterjemahkan atau ditafsirkan? Diterjemahkan aja ya. Boleh diterjemahkan, Makan dulu, ditafsirkan. terjemahkan dulu. Terjemahkan dulu. Jadi Iya. mungkin diterjemahkan, saya minta si Pak Agustiar ini. Ada Pak Agustiar terjemahan di meja Bapak? Oke. Pak Agustiar ada, tolong dibacain Pak. Pak Agustiar ada apa terjemahan di depan? Terjemahan ayat tadi? Terjemahan ayat 144 tadi ada? Mic-nya Pak, mic-nya Pak. Mic-nya Pak Agustiar. Ada bacaan di Hanya depan di Bapak? Ada Quran terjemahan? apa yang barusan Ustaz? 144. Ya, 144 tadi yang dibahas, ada nggak di depan Bapak sekarang terjemahannya? maksudnya ada kalian di yang barusan saya nggak sempat salin Ustaz. Lagi Nah, bukan di- apa adanya yang ditafsir Al-Quran aja. Oh, yang di Quran. Ya, Baik. di Quran baca aja apa adanya. Ya, baik. Oke. Baca apa adanya aja. Nggak usah ditambah, nggak usah dikurang. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami melihat wajahmu Muhammad. Oh, sebentar, Pak. Pak, kami melihat kan, Ya, nggak ada Ininya kata sungguhnya. Hotnya. Ya, Pak ya. Nggak ada terjemahan kata qafnya ya. ya. Lanjut, Pak. Lanjut. Ya. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit. Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya. Pak ya, Raplis. Oke. Kita Terima kasih menemukan Ustaz. beberapa hal yang tidak diterjemahkan. Oke. Satu kata-kata qad tidak terjemahkan. Satu kata takalluba. Jadi diterjemahkan biasa. Kalau di saya ada Jadi, nih ya. ah, Kalau di saya ada nih Ustaz. apa? Saya bacain ya. Coba. Saya baca nih. Yang di saya ada nih. Coba. Sungguh menyatakan kepastian telah kami lihat berpalingan atau tengadah wajahmu ke arah langit menunggu-nunggu kedatangan wahyu dan rindu menerima perintah untuk Itu tafsir atau terjemahan, Bang? Tafsir itu. Tafsir itu. Tafsir, Tafsir. jangan baca gitu. Terjemahannya dong, Bang. Ya, Kalau Oh, tafsir gitu. ya kan terjemahan aja. Yusuf. Oh, terjemahan. Oke. Oke ya. jangan ya. Oke. Oke. Itu Oke, ya, Bang, Pak ya? Ustaz. Terjemahan dari Oke, kalau gitu kita sesi ini kita tutup dulu ya. Nanti kita buka tanya jawab. Nanti Bang Yusuf nanti ditanya jawab diungkap ya Bang Yusuf ya. Lanjut. Oke, kita tutup dulu Pak Rablis. Siap Ustaz, Silakan silakan. closing statement-nya. Closing statement baru saya tutup. Baik, demikian tadi penjelasan ayat per ayat atau kata per kata yang telah diterangkan oleh Ustaz. Semoga kita dapat memahami atau menambah pemahaman kita yang telah kita terima selama ini. Demikian, terima kasih.